Selanjutnya kami persilahkan Ibu Iliza. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah dan salat pada Rasulullah, pimpinan, seluruh anggota Komisi 10, Prof. Nunu, beserta seluruh jajaran. Yang pertama, selamat Prof. diangkat sebagai PLT. Jadi pelaksana lillahi ta'ala gitu ya. Semuanya lillahi ta'ala di Kemendikbud ini hampir rata-rata semuanya ya, dari dirjen sampai direktur gitu. Yang sebetulnya saya ingin menyampaikan begini, dari rapat ke rapat. Awal Mas Menteri itu dengan happy-nya menyebutkan bahwasanya kemampuan beliau melobi menyiapkan anggaran untuk 1 juta guru honorer yang akan diangkat melalui P3K. Ini sebuah kebahagiaan yang kita terima bersama, luar biasa. Tapi ketika implementasi, kita kayaknya memberikan pepesan kosong. Walaupun setiap paparan yang disampaikan ada kemajuan sekian-sekian. Tapi ini sebetulnya kita bukan memberikan solusi makin sehari ke depan. Ini semakin menambah masalah gitu. Masalah kita itu udah banyak, bertambah-tambah masalah yang ada. Yang saya ingin maksudkan masalah-masalah itu, yang sudah lulus passing grade, itu nggak diangkat, dan kemudian mereka dikeluarkan dari guru honorer, yang tadinya mereka punya pendapatan walaupun kecil, beragam jumlah yang diterima, ada yang masih 50.000, 150, 200, 300, ada yang 1 juta gitu. Tapi kemudian mereka kehilangan pendapatan karena menunggu pengangkatan. Ini kan ketidakpastian, jadi menambah masalah bukan hanya untuk kita tapi untuk mereka. Dan saya sedih sekali tadi waktu Prof. Nunu menyampaikan ini pasti akan ada berurayan air mata gitu. Dan sudah kita pastikan mereka mengeluarkan air mata gitu. Karena tidak mungkin diangkat karena nggak punya formasi. Ini bagaimana ini? Kalau mintanya cari solusi ke kita, tentu kita nggak punya solusi, Prof. Solusinya hanya ada komitmen, political will, ya ada pemerintah, lintas kementerian, lintas lembaga. Kalau nggak punya database yang konkret, di mana bisa ditempatkan? Karena kan ini Kementerian Pendidikan, leading sektor itu hanya sebetulnya untuk mengangkat dan kemudian menempatkan. Dan harus komunikasi, koordinasi dengan pemerintah daerah. Ingat saya, di awal saya mau dilantik, setelah dilantik, itu kepala daerah di media sosial hampir rata-rata angkat spanduk, memberikan dukungan untuk segera mereka bisa honorer ini diangkat. Kita semangat betul. Tapi kemudian ketika ini dibuka, pemerintah nggak punya kemampuan, pemerintah daerah, untuk mengangkat mereka. Ada formasi tapi nggak ada uang untuk mengangkat, akhirnya SK mereka tidak dikeluarkan. Koordinasi komunikasi ini harus ada perbaikan untuk kepastian. Kalau buka ya buka, udah pasti ada kepastian mereka diangkat. Jangan kita ini begitu turun ke daerah, kita lagi yang diserbu. Seakan-akan kita rapat ke rapat menghabiskan uang negara hanya untuk rapat-rapat saja. Tadi di dalam paparan ada sejumlah 15.415 atau 5,2% yang telah diterbitkan P3K ini namun masih menunggu pengangkatan Pemda. Kemudian ada 5.312, ada 1,8% dalam proses verifikasi berkas untuk penerbitan NIP 3K. Ini sampai kapan batas waktunya? Kita perlu kepastian. Karena untuk memperkuat keyakinan mereka yang lolos seleksi ini, guru ASN P3K ini, akhirnya memang mereka kan ini mempengaruhi psikologis mental dari mereka gitu. Mereka udah mengabdi untuk negara ini gitu. Kemudian di halaman 5 ada 616 0,2% itu berkasnya tidak lengkap, mengundurkan diri dan tidak memenuhi syarat. Kalimat tidak memenuhi syarat mohon diberikan penjelasan. Yang seharusnya sudah dikawal sejak verifikasi terhadap calon. Tapi mengapa setelah lulus menunggu pengangkatan oleh pemerintah daerah baru terungkap syaratnya belum terpenuhi? Kemudian di halaman 7
Dalam rapat sebelumnya perlu koordinasi komunikasi intensif sosialisasi antara pemerintah pusat dengan daerah gitu ya. Dengan lintas kementerian ini menyangkut dengan kepastian ketersediaan informasi. Sehingga sebanyak 24.876 12,8% dari 193.954 guru telah lulus bahasa Inggris belum dapat ditempatkan. Ini datanya lengkap. Kita kan nggak mau terus-terus begini, duduk-duduk begini. Harus ada ketika kita mendapat kepastian, sehingga inilah yang akan kita bawa pulang kepada guru-guru di sana. Ini loh. Jangan lempar lagi masalah ke kita. Kemudian keluar lagi Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022 untuk memenuhi kebutuhan dan mendorong peningkatan profesionalisme guru di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah perlu mengatur pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 secara nasional, akan tetapi ada ambiguitas yang terjadi. Contoh, pada pasal 36 ayat 1, pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 2 merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K yang dalam pasal 34 ayat 2 berbunyi pelamar umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat memilih kebutuhan P3K jabatan fungsional guru di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi oleh pelamar prioritas. Artinya, apabila diterima, maka pelamar beranggapan penempatan sesuai dengan pasal 36 ayat 1, pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat 2 merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K. Dan junto pasal 34 ayat 2 Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022, akan tetapi ini akan terbantahkan dengan pasal 36 ayat 2 bahwa keputusan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan oleh P3K berdasarkan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan ayat 4 yang dimaksud adalah pasal 33, sementara yang dimaksud dalam 36 ayat 2 adalah tentang seleksi prioritas. Ini yang kami maksud bahwa dalam Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022 ini tidak ada kejelasan, ketidakpastian terkait penempatan yang dipilih itu, Prof. Maka sebetulnya yang kami nggak bisa menyalahkan hanya Kemendikbud, karena ini lintas sektoral. Harus ada komitmen keperpihakan dari Kemenpan RB yang sinkron dengan apa yang dimaukan oleh penyeleksi penempatan para guru ini, dan kemudian political will dari Kemenq untuk benar-benar bukan hanya bicara DAU yang udah ada, udah dipakai, udah nggak ada lagi duitnya. Harus ditambah DAU ke daerah kalau ada komitmen, sehingga pemerintah daerah itu berkewajiban, ditambah kewajiban daerah untuk APBD murninya menyiapkan tunjangan prestasi kerja mereka. Kan ada tambahan tunjangan. Udah mereka nggak ada duit, DAU nggak diturunkan, alokasi pengangkatan diberikan formasi, bagaimana mereka punya kepastian untuk diangkat? Jadi kalau nggak ada kepastian anggaran daerah, jangan buka peluang itu. Jangan kasih pepesan kosong. Udah P1 belum diangkat, buka lagi P2, P3. Kasih dulu kepastian untuk yang awal ini, gitu. Ini kan kalau kita menyelesaikan mencarut ini benangnya udah kusut sekali. Gimana cara kita benang kusut ini kita ulur satu-satu persatu gitu. Sehingga ada kepastian, ada penyelesaian, walaupun kita ini walaupun lama tapi nggak nambah-nambah terus masalah. Karena buka-buka terus peluang. Padahal carut-marutnya nggak terselesaikan. Belum lagi nggak punya farmasi. Jadi memang ya kita mau bilang apa ya? Ya urut dada, mau bilang sabar. Ya sabar, tapi kan ini penzaliman. Ini kezaliman, ini penzaliman untuk kemaslahatan. Kasih buka tapi nggak ada formasi dan udah dipastikan mereka akan menangis. Ini astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mudah-mudahan ada solusi yang Allah berikan. Kita nggak boleh memastikan mereka berair mata,
karena mereka itu sudah berkontribusi, sudah lama mereka berair mata, jangan permanenkan air mata mereka. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Iliza.